Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada bab 9 kelas 8 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Akan tetapi sebelumnya Bapak berharap semoga anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak cintai dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak cintai, di dalam ajaran agama kita, agama Islam, kedudukan orang tua memiliki posisi atau kedudukan yang sangat penting. Oleh karenanya kita sebagai seorang anak patut dan seharusnya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran dikatakan birrul walidain, atau juga di dalam ayat yang lain dikatakan wabil walidaini ihsana. Tetapi kedua-duanya memiliki makna kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu berbuat baik. Meskipun orang tua kita itu berbeda agama dengan kita, tetap selama itu dalam koridor kebaikan harus dipatuhi, terkecuali kalau orang tua kita memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kemaksiatan, maka boleh bagi kita untuk tidak patuh atau menolaknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hal ini telah Allah jelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Walaupun sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, tetapi khususnya kali ini kita akan lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di dalam Al-Quran yang barusan kita baca, di sana Allah memerintahkan kepada kita pertama untuk ibadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya, dan kemudian yang kedua
Kemudian Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang tua. Di sini bahasanya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya kita berperilaku atau menghormati, mematuhi kepada kedua orang tua? Baik itu orang tua yang masih hidup tentunya, dan juga kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita lihat bagaimana berbuat baik kita kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup, atau berbuat baik kepada orang tua kita yang masih hidup. Berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Jadi kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua itu meskipun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita sebagai seorang anak masih bisa melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Yang pertama, kita berbuat baik kita kepada orang tua yang masih hidup. Nah, ini sangat mudah kita memahaminya. Misalkan yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Perkataan orang tua kita simak dengan baik. Perkataan orang tua tidak membantah sama sekali, meskipun bantahan itu hanya pada nada kita yang lebih tinggi daripada orang tua kita. Jangan. Tetap apapun perkataan orang tua kita, selama itu dalam kebaikan, kita harus melaksanakannya atau mematuhinya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua kita. Nah, kita membantu menyelesaikan pekerjaan bapak kita, ibu kita di rumah, tentunya dengan kemampuan kita. Misalkan kita mampunya hanya sapu-sapu, boleh kerjakan sapu-sapu, bersih-bersih di rumah, di luar. Bagaimana kalau yang tidak mampu? Jangan memaksakan diri. Tentunya konsultasi dengan yang baik dengan orang tua. Mah, inilah yang bisa aku selesaikan atau yang aku bisa lakukan untuk membantu mama. Nah, begitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Setiap apa yang kita lakukan, kita minta doa restu dari orang tua kita. Mau belajar apalagi, seperti mau berangkat ke sekolah, kita minta doa restu kepada orang tua. Cium tangan, kemudian meminta restu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar di sekolah, dan juga pekerjaan-pekerjaan lainnya tentunya harus ada restu daripada orang tua kita. Kemudian bagaimana? Yang kedua, berbuat baik kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Anak-anakku yang soleh dan solehah, masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik kepada orang tua kita yang masih sudah meninggal maksudnya. Yang pertama, kita bisa menyambung silaturahmi dengan kerabat dan sahabat ibu kita atau bapak kita atau keluarga kita. Biasanya mama kita itu seminggu sekali mengunjungi adiknya. Nah, kalau sudah meninggal juga sama, kunjungi. Itu sebagai bentuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua kita. Kita tahu misalnya sebelum meninggal orang tua kita mempunyai cita-cita satu hal. Maka setelah orang tua kita tiada, sebagai seorang anak yang baik, kita lanjutkan cita-cita orang tua kita. Kemudian yang ketiga, mendoakan selalu orang tua kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan melalui baginda kita, dan baginda kita mensabdakan kepada kita 3 hal yang
tidak akan terputus walaupun seseorang telah meninggal dunia atau orang tua kita sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah doa daripada kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, menghormati guru. Tahu hormat dan patuh kepada guru. Di dalam Islam, seperti tadi orang tua diposisikan dengan posisi yang sangat penting, begitu juga dengan posisi guru. Islam menempatkan guru pada posisi mulia karena mereka, guru-guru kita, adalah orang tua kita kedua setelah orang tua kandung kita. Maka kita wajib dan harus patuh menghormati kepada guru. Hal ini sekali lagi sangat ditekankan di dalam ajaran agama kita. Perilaku menghormati dan mematuhi guru, salah satunya adalah kita menyapa dan mengucapkan salam saat kita bertemu dengan guru kita. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Ibu. Kemudian ambil tangannya atau raih tangannya dan kita bersalaman. Tujuannya adalah kita meminta keberkahan. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Tentunya ketika belajar, kita simak apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru kita. Kemudian mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Kemudian hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Itu perilaku hormat kepada guru kita. Satu catatan dari Bapak. Banyak yang salah menganggap, terutama di dalam perkataan. Misalkan tiba-tiba kita bertemu dengan guru kita ketika kita masih di sekolah SD, maka dengan bangganya kepada teman kita berbicara, tuh itu adalah mantan guru waktu di SD. Anak-anakku, sakit dan sungguh tidak sopan kalau bahasa itu didengar oleh guru kita, karena guru adalah orang tua kedua bagi kita. Sama halnya seperti tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan orang tua, dan juga tidak ada mantan guru. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak-anak yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada orang tua, dan menghormati guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.